Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam, di episode ketiga ini kita akan menyelami periode awal kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah ia resmi naik tahta pada tahun Superbesitris 1700 M. 2 tahun pertama pemerintahannya adalah masa konsolidasi besar, masa di mana ia menguji strategi, mengatur pasukan, membangun diplomasi, dan memperkuat fondasi kekuasaan Utsmani. Periode ini sering dianggap sebagai pemanasan sebelum peristiwa besar, penaklukan Konstantinopel 1453 M. Mari kita uraikan dengan rinci. Episode 3, Ekspedisi-ekspedisi awal dan konsolidasi. Terpartisipim 1, 1452 Masehi. Ekspedisi militer ke Anatolia dan Balkan latar belakang Anatolia. Anatolia saat itu tidak sepenuhnya stabil. Di sana ada kerajaan-kerajaan kecil Turki seperti Karamanid dan Candarid yang sering memanfaatkan kelemahan pusat kekuasaan Utsmani. Mereka kadang menjalin hubungan dengan Bizantium, kadang memusuhi Utsmani. Bagi Al-Fatih, ini ancaman serius. Jika Anatolia tidak diamankan, Konstantinopel bisa mendapat dukungan dari belakang. Maka, ia mengirim ekspedisi militer untuk menundukkan benteng-benteng strategis, penaklukan benteng strategis. Benteng pertama yang jadi sasaran adalah benteng di jalur utama menuju Bosporus. Pasukan Utsmani mengepungnya dengan disiplin. Mereka menggunakan kombinasi serangan darat dan artileri ringan. Benteng itu akhirnya jatuh, dan Sultan menempatkan garnison tetap serta membangun sistem logistik ekspedisi Balkan. Di Balkan, beberapa kerajaan Kristen seperti Serbia, Bosnia, dan Walakia selalu gelisah melihat kebangkitan Utsmani. Sultan tidak mau membiarkan mereka menjadi sekutu Bizantium. Maka dengan ia melancarkan ekspedisi kilat, benteng-benteng kecil yang menguasai jalur pegunungan Balkan berhasil direbut. Setiap kemenangan ini meningkatkan wibawa Sultan. Rakyat Balkan yang sebelumnya ragu, kini melihat Utsmani sebagai kekuatan yang tak bisa dibendung. Menguasai jalur perdagangan dan pasokan Bizantium, ketergantungan Konstantinopel. Korek Konstantinopel adalah kota megah namun rapuh. Ia dikelilingi benteng kokoh, tetapi kehidupan di dalamnya sangat bergantung pada suplai luar. Gandum dari Laut Hitam, kayu dari Anatolia, logam dari Balkan. Jika suplai ini terputus, Konstantinopel akan kelaparan. Dan inilah yang dimanfaatkan Al-Fatih, pembangunan benteng Rumeli Hisari. Pada tahun 1452, Sultan memerintahkan pembangunan benteng Rumeli Hisari yang ada di tepi Eropa Bosporus. Posisinya sangat strategis, persis berhadapan dengan benteng Anadolu Hisari di tepi Asia yang sudah ada sejak masa Sultan Bayezid I. Dengan dua benteng ini, Sultan menguasai penuh Selat Bosporus. Setiap kapal yang lewat diperiksa. Jika menolak membayar pajak atau membawa suplai untuk Bizantium, kapal itu dihancurkan. Kisah terkenal terjadi ketika sebuah kapal dagang Venesia mencoba menyeberang tanpa izin. Meriam Rumeli Hisari melepaskan tembakan, kapal itu tenggelam seketika dan awaknya dihukum mati. Sejak itu, tidak ada kapal berani melewati selat tanpa izin Sultan. Inilah cekikan ekonomi yang membuat Bizantium semakin terisolasi. Diplomasi politik hubungan dengan Eropa Timur. Sultan tahu bahwa jika semua kerajaan Kristen bersatu, maka Utsmani bisa kerepotan. Oleh karena itu, ia menempuh diplomasi cerdas. Dengan Serbia, ia mengikat perjanjian damai. Dengan Hungaria, ia berjanji tidak akan menyerang dalam waktu tertentu. Hal ini membuat mereka lengah. Ketika waktunya tiba untuk menyerang Konstantinopel, Utsmani bisa fokus tanpa diganggu dari utara. Perjanjian dengan Genoa dan Venesia. Sultan juga sadar akan kekuatan armada dagang Italia. Ia menawarkan perjanjian dagang kepada Genoa agar mereka netral dan tidak membantu Bizantium. Dengan Venesia, ia memainkan politik pancingan, memberi keuntungan dagang, namun tetap menekan mereka agar tidak terlalu ikut campur. Hasilnya, Konstantinopel makin terisolasi. Sekutu-sekutunya tidak berani bergerak jauh karena sudah ditenangkan dengan diplomasi Sultan. Reformasi militer Janissary diperbarui. Janissary bukan hanya pasukan biasa. Mereka adalah pasukan profesional pertama di dunia, digaji tetap oleh negara. Namun Al-Fatih tidak puas. Ia memperketat disiplin.
Setiap Janissary harus siap siaga, dilarang berpolitik, dan fokus hanya pada perang. Ia juga menambah jumlah mereka, memberi persenjataan modern, dan melatih strategi pengepungan kota. Meriam raksasa Orban Sultan mengundang seorang insinyur dari Hungaria bernama Orban. Orban menawarkan rancangan meriam raksasa yang mampu menembus tembok tebal. Sultan menyambut ide ini dengan antusias. Ia membiayai proyek Orban, membangun meriam terbesar pada zamannya. Panjangnya lebih dari 8 meter, berat pelurunya hingga 600 kg. Meriam ini kelak menjadi senjata pamungkas pada pengepungan Konstantinopel. Armada laut diperluas. Al-Fatih juga membangun galangan kapal di Tersane, memperluas pelabuhan, dan memperbanyak kapal perang. Armada laut dilengkapi meriam dan prajurit marinir yang terlatih. Ia tahu, pengepungan Konstantinopel akan gagal jika hanya mengandalkan darat. Armada laut harus siap memblokade Golden Horn. Peran ulama Syekh Aksyamsuddin, spiritualitas sebagai senjata. Pasukan bisa saja kuat, tetapi tanpa semangat jihad, mereka hanyalah tentara biasa. Sultan mengerti hal ini. Ia meminta ulama-ulama terkemuka untuk mendampingi pasukan, memberikan pengajian, khutbah, dan doa bersama sebelum setiap ekspedisi. Syekh Aksyamsuddin. Di antara ulama itu, yang paling berpengaruh adalah Syekh Aksyamsuddin. Beliau bukan hanya guru spiritual Sultan, tetapi juga tabib, penasehat, dan motivator. Syekh Aksyamsuddin selalu mengingatkan tentang hadis Nabi, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Beliau berkata kepada Sultan, "Wahai anakku, engkau dan pasukanmu sedang menapaki jalan menuju janji Rasulullah, maka kuatkanlah iman, bersihkanlah hati, dan yakinlah pada pertolongan Allah." Oh, kata-kata ini menyalakan api keyakinan dalam dada setiap prajurit. Mereka yakin bahwa mereka adalah pasukan pilihan yang dijanjikan Rasulullah. Sahabat sejarah Islam, 2 tahun awal pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih bukanlah masa tenang, melainkan masa persiapan raksasa. Ia mengamankan Anatolia, menundukkan Balkan, membangun benteng Rumeli Hisari, menutup jalur suplai Bizantium, menenangkan lawan lewat diplomasi, memperkuat Janissary, membangun meriam raksasa, memperbesar armada laut, dan menyalakan semangat jihad dengan bimbingan ulama. Semua ini adalah fondasi, bagaikan busur yang ditarik hingga maksimal, siap melepas panah menuju sasaran. Dan sasaran itu adalah Konstantinopel. Di episode berikutnya, kita akan masuk pada babak persiapan terakhir menjelang pengepungan, hingga akhirnya sejarah dunia berubah selamanya pada tahun 1453. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel sejarah Islam agar semakin banyak yang mengambil hikmah dari kisah agung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.